Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Kali ini kita nge-reaction tentang negara Bangladesh. 2000 udah bisa wik-wik dan bisa milih yang cantik-cantik muda. Oke, kita reaction, tonton dari Warung Sobat 7, warung dari channelnya Warung Sobat. Kita tonton, bro, videonya, bro. Oke, langsung aja, bro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Mati dulu, bro. Ya, di sini bareng Warung Sobat. Bangladesh merupakan negara tetangga warga Vrindavan yang berbatasan langsung dengan salah satu negara Asia Tenggara, yaitu negara Myanmar, Sob. Nah, ternyata negara Bangladesh ini punya fakta-fakta unik yang bisa bikin kita melongo, Sob. Kali ini Anda suguhin fakta mencengangkan negara Bangladesh. Let's go! 8. Prostitusi. Hampir di setiap negara mungkin ada ya yang namanya prostitusi. Praktik ini sudah berlangsung lama sekali sejak berabad-abad lalu, Sob. Nah, ada yang memprihatinkan perihal prostitusi di Bangladesh, Sob. Jadi harga perempuan dari yang muda sampai dewasa ya hanya dihargai Rp8.000 saja, Sob. Ya itu pun belum dipotong pajak gitu ya, alias dibagi dengan mucikarinya. Mahal Kinder Joy. Tosok. Ya gitu, Sob, ya dipotong ya kira-kira hanya Rp2.300 saja gitu yang diterima oleh pegawai prostitusi tersebut. Dan lebih mencengangkannya lagi, Sob, para pelakunya ini masih muda-muda ya, bahkan ada yang baru 12 tahun lebih gitu udah disuruh bekerja seperti itu. Ya, faktor ekonomi dan lingkungan menjadi pelaku utama dalam tindakan prostitusi ini. Ekonomi di negara ini masih terbilang cukup rendah ya, banyak anak putus sekolah karena kekurangan ekonomi gitu. Apa yang diajarkan di lingkungannya akan menjadi contoh untuk mereka melakukannya. Jadi cari kerja yang haram aja susah banget, murah banget ya, Sob, ya, apalagi yang halal gitu. 7. 6 musim. Negara yang terletak pada iklim subtropis biasanya memiliki 4 musim saja, yaitu musim panas, gugur, semi, dan musim dingin ya, Sob. Namun berbeda dengan negara ini ya, negara Bangladesh justru memiliki 6 musim, Sob, yaitu musim panas, monsoon atau monsun, musim gugur, akhir musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Nah, tahun Bengali selalu diawali dengan musim panas, dan ini terjadi dari pertengahan April hingga pertengahan Juni, Sob, ya. Saat cuaca panas dan kering, kadang-kadang itu masih mendatangkan badai sesekali. Selanjutnya ada musim monsoon, itu menyebar dari pertengahan Juni hingga pertengahan Agustus dan membawa hingga 85% dari total curah hujan setiap tahun di Bangladesh. Monsoon sendiri adalah perubahan arah angin setiap setengah tahun, sementara penurunan suhu dan kelembapan secara bertahap menjadi ciri musim gugur. Itu biasanya dari pertengahan Agustus hingga pertengahan Oktober. Kemudian cuaca berubah perlahan menjadi lebih dingin, Sob, dari pertengahan Oktober hingga pertengahan Desember selama akhir musim gugur. Lalu musim dingin terjadi pada Desember hingga pertengahan Februari dan rata-rata suhunya itu 11-20 derajat Celcius. Dan musim yang terakhir, Sob, musim semi ya, berlangsung dari pertengahan Februari hingga pertengahan April. 6. Akan hilang. Bencana alam memang tidak bisa ditebak ya, Sob, ya, kapan akan terjadinya gitu, mau itu sekarang, besok, detik ini, menit ini ya, atau kapankah gitu ya. Yang jelas kita harus siap dan waspada ya ketika akan terjadi bencana seperti yang ada pada video ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Waduh, ngeri ya sob ya. Ngelihatnya aja udah bikin merinding ini. Negara Bangladesh memang terkenal akan tingginya tingkat bencana sob. Sering banget gitu kena bencana dan rendahnya dataran yang ada pada negaranya itu. Menurut BBC, permukaan air laut di sepanjang garis pantai Bangladesh itu diperkirakan naik 1,5 meter, 1,5 meter sob. Dan 25% daratan negara ini dilanda banjir setiap tahun. Kemungkinan 20% dari negara ini akan tenggelam gitu. Nah, pemanasan global yang mengakibatkan es kian mencair tiap tahunnya menjadi salah satu penyebab hilangnya sebagian wilayah di negara ini. Nah, menurut para ilmuwan, sekarang 65% es akan lebih cepat mencair. Lebih dari 8 miliar ton es ya. 8 miliar ton itu ya, bayangkan sob ya, segimana banyaknya itu akan mencair setiap harinya. Dan tentu akan berdampak buruk bagi banyak negara, termasuk negara Bangladesh. 5. Vegetarian. Ada yang gak suka makan daging? Yang makannya itu cuma sayur-sayuran gitu sob. Kayak kambing. Toso mulutnya, tapi iya sih ya. Mungkin tinggal di negara yang satu ini cocok banget buat kalian para vegetarian gitu yang kurang suka makan daging-dagingan. Sebuah studi pada tahun 2017 menempatkan Bangladesh sebagai negara dengan tingkat obesitas paling rendah sob. Ketiga setelah India dan juga Vietnam. Negara ini hanya mengkonsumsi setiap orangnya itu cuma 4 kilograman daging saja setiap tahun sob. Hal ini menjadikan negara ini adalah salah satu yang paling sedikit mengalami obesitas di dunia. Jadi rata-rata kurus-kurus orangnya sob ya. Salah satu faktor terbesarnya itu tingkat kemiskinan yang masih tinggi ya. Sehingga penduduk Bangladesh itu banyak mengkonsumsi sayur daripada ya daging-dagingan, ayam dan lain-lain sob ya. Karena mereka jarang ada yang mampu untuk membeli daging. Jadi ini buat yang mau pada diet, nggak usah beli obat diet, nggak usah olahraga ya. Beli tiket pesawat ke Bangladesh. Buat kalian yang nonton, yang GrabFood dan tiap hari makan ayam, makan seblak ya bersyukurlah sob ya. Karena di sana daging itu waduh sangat mahal mungkin ya. Karena bukan mahal, tapi karena pendapatan di sana rata-rata rendah-rendah gitu. 4. Pantai natural terpanjang. Ngomong-ngomong soal healing, pasti kita nggak jauh-jauh dari gunung dan pantai. Gue suka gunung. Lu mah gunung yang lain. Nah, bicara soal pantai nih sob ya, memang menjadi salah satu destinasi favorit kita ya untuk dikunjungin gitu. Oke, buat kalian yang suka naik trail atau ATV, oke, pantai di negara Bangladesh ini cocok sekali karena memiliki pantai natural terpanjang di dunia sob ya. Namanya apa ini ya? Cox Bazar gitu. Pantai ini memiliki panjang sebesar 125 km sob, atau hampir kayak ini ya, jarak dari Jakarta ke Bandung gitu. Jadi bayangkan saja kalian menyusuri pantai sepanjang itu, bensin ATV kalian bakalan keburu habis duluan. Itu nggak ada pom di sana ya, di pantai mana ada bensin ya kan, Pertamax Plus. Pantai ini terletak di sebelah selatan Chittagong ya. Ini sebelahnya Cianjur, ini Ciamis ya. Ya bener, ini namanya Chittagong sob. Gimana? Ada yang berminat healing ke sana? 3. Negara sekuler. Penduduk negara Bangladesh lebih dari 90%-nya itu beragama Islam sob, Muslim, yang menempatkan negara ini pada posisi keempat negara dengan mayoritas Muslim terbanyak di dunia. Namun meskipun negara ini mayoritasnya Muslim gitu ya, namun pemerintah tidak menjadikan negara ini sebagai agama resmi. Jadi negara ini memiliki prinsip sebagai negara sekuler di mana para warganya itu bebas dalam memilih agamanya ataupun tidak beragama sekalipun. Dengan kata lain sob, negara tidak akan ikut campur tentang urusan pribadi agama setiap warganya. Negara sekuler juga mengklaim bahwa mereka memperlakukan semua penduduknya sederajat meskipun agama mereka berbeda-beda, dan juga menyatakan tidak melakukan diskriminasi terhadap penduduk beragama tertentu. Negara sekuler juga tidak memiliki agama nasional. 2. Padat penduduk.
mempunyai luas wilayah 148.000 km persegi dengan penduduk terbanyak posisi ke-8 dunia dengan total penduduk 164 juta jiwa sob, menjadikan Bangladesh sebagai negara terpadat di dunia. Per kilometer perseginya bisa dihuni hingga 1.000 orang lebih. Bayangin kalian beli 3 porsi mie ayam sob ditaruh di 1 mangkok ya. Waduh, kurang lebih begitu. Itu tumpah-tumpah ya kan. Jadi penduduknya banyak, wilayahnya pas-pasan gitu. Jadi ya sumpek gitu kan. Ya, angka kelahiran yang tinggi memicu padatnya negara ini sob. Pernikahan di usia dini juga menjadi salah satu faktor ya, atau penyebab cepatnya pertumbuhan penduduk negara Bangladesh. Kelahiran di negara ini rata-rata itu mencapai 8.000 sampai 10.000 kasus per tahunnya sob. Sehingga pemerintah menerapkan program KB ya, jangan nganak terus, dengan menggratiskan pil-pil KB tersebut ya, untuk menekan angka kelahiran yang melonjak drastis. 1. Pandai. Bahasa yang digunakan di negara Bangladesh adalah Bengali sob ya. Namun kalian tahu nggak sih bahwa penduduk di sana juga fasih dalam berbahasa Inggris. Bahkan para pedagang jalanan sekalipun sob ya, ini salah satu buktinya. Actually, first season, I was come 5 years ago and in front of Galaxy Hospital. And man, slang language. So I'm really surprised. What's the reason? Every person talking English. It's my business, so every day stay in front of Galaxy Hospital. And that is good for health. Bacot lu monyet. Because every food mixture is chemical. There is no chemical. Got it? What I say? Nah, kan terbukti bahwa penduduk di sana rata-rata pandai dan fasih dalam bahasa Inggris, sob. Ini dikarenakan Bangladesh sendiri merupakan bekas jajahan Inggris, sob, dan menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua setelah bahasa Bengali. Negara Bangladesh menduduki peringkat 11, sob, di Asia ya, dengan kemampuan berbahasa Inggris yang tinggi. Nah, walaupun termasuk ke dalam negara termiskin, Bangladesh memiliki 600.000 pekerja freelancer, sob, di bidang ilmu teknologi dengan keterampilan dan juga kemampuan. Dalam bidang kesehatan, negara Bangladesh juga mengalami peningkatan yang luar biasa, sob. Negara ini memproduksi obat anti kanker berkualitas tinggi yang diekspor ke lebih dari 150 negara. Nah, dengan perkembangan yang begitu cepat, negara Bangladesh yang dulunya adalah negara kurang berkembang, sekarang telah dicopot gitu, dicoret ya, dan beralih menjadi negara berkembang. Nah, gimana sob? Itulah fakta mencengangkan negara Bangladesh versi Warung Sobat. Agar kami lebih semangat, silakan share video ini ke media sosial kalian. Terima kasih. Bye-bye, Dian! Oke, itu tadi negara Bangladesh yang banyak banget kemiskinan. Karena mungkin faktor kemiskinan, jadi berani menjual diri dengan harga murah. Tapi bukan karena murah, mungkin karena rupiah Indonesia di sana itu sangat tinggi, mahal. Di negara Bangladesh itu rupiah itu sangat tinggi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.